Baiklah teman-teman yang berbahagia, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya masih memberi kesempatan kepada kita, kemudian kepada kita untuk melakukan kajian bersama di hari Ahad malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasul, kita betul-betul diberi kepahaman yang hak oleh Allah akan agama kita sendiri, dan kita juga diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan bicara tentang hati, ya, bagaimana kita bisa menata hati kita dengan baik, sehingga hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena pentingnya kita menata hati itu, maka Allah sendiri memberitakan kepada kita semuanya bahwa di hari kiamat nanti tidak ada yang diterima kecuali orang yang hatinya bersih. Harta dan juga anak-anak tidak akan bermanfaat bagi kita semuanya. Di dalam surat Asy-Syu'ara yang surat ke-26 ayat ke-88 ya, 88 kita itu ya, kita dicari itu Allah di situ berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita baca maksudnya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89 ya Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami baca dari ayat 88. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, jadi orang-orang yang mereka itu menghadap Allah dengan hati yang bersih itu mas, ya, yang diterima oleh Allah, mereka diselamatkan dari siksa api neraka. Mereka yang digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka nanti akan menikmati kebahagiaan yang kekal di surga. Kita berharap semuanya untuk menjadi orang yang seperti itu. Yang pertama kita perlu bahas adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu ya, la yanfa', ya, tidak akan bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak-anak, ya, anak-anak laki-laki. Maksudnya juga semua anak-anak tidak akan bermanfaat begitu. Itu memang seperti itu, ya. Allah sendiri memberitakan kepada kita semuanya bahwa di neraka nanti, di akhirat nanti tidak diterima tebusan, tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat dan sebagainya. Selesaikan itu antara petik. Jika kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 48 itu juga. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 48. Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa lahum yunsyarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ya, artinya seperti itu. Ketika sudah terlanjur di akhir nanti, kita tidak bisa ditebus. Kalau masuk ke neraka, tidak ada orang yang bisa menebus, tidak ada orang yang bisa menolong, ya, bahkan tidak ada orang yang bisa memberi syafaat, ya, kecuali Allah dan juga orang-orang yang kan tentunya seperti itu. Tapi maknanya bagaimana suatu saat mungkin akan kita bahas. Tapi yang kita pentingkan di sini adalah pada hari itu, ya, harta tidak bermanfaat bagi kita, meskipun kita berharga banyak atau keluarga kita mempunyai harta banyak, ingin menebus dengan harta itu tentu tidak bisa. Apakah menebus langsung? Tentu saja tidak. Malaikat tidak menerima stok, tidak menerima suap dan sebagainya.
apakah itu menggunakan hartanya kemudian digunakan untuk membayari orang-orang yang berdoa bersedia, membayari orang-orang yang sholat setia dan sebagainya. Kalau ada yang pendapat seperti itu tetap saja tidak bisa. Ya, pada hakikatnya semua orang ketika dia meninggal, ya itu sebenarnya sudah tertentu dia mau ke neraka atau ke surga, ya itu sudah tertentu semuanya. Allah sudah tahu itu ya. Ya, sehingga kita perlu berhati-hati di dalam menjalani hidup ini, jangan sampai kita kepleset masuk ke neraka, karena kalau kita terlanjur di neraka kekal selamanya. Ada banyak orang yang mengatakan neraka itu orang kafir, memang ini yang masuk neraka itu orang kafir. Kalau mukmin tidak ada orang mukmin masuk neraka, tapi tidak ada gitu. Ya, jadi semua orang mukmin, orang bertakwa, orang mukmin itu bahasa lainnya juga orang yang bertakwa. Orang mukmin itu orang yang beriman dan sama soleh, orang bertakwa itu seperti itu bisa. Itu semuanya masuk surga. Nah, mereka tidak mendengar detik api neraka, mereka juga tidak tersentuh oleh api neraka dan sebagainya. Ya, dan bahkan mereka itu dijanjikan surga, ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak kuat impon itu dan itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau memang sudah terlanjur masuk neraka, ya tidak ada jalan lain kecuali kita itu merasakan siksa yang kekal. Ya, meskipun banyak orang yang berpendapat ada kejadian yang bercerita tentang orang mukmin itu di neraka sebentar dan akhirnya hidup. Tapi Quran tidak sama sekali tidak ada bercerita tentang itu. Nah, ada firman Allah yang menjelaskan tentang itu. Bahkan orang Yahudi yang berpendapat bahwa mereka itu di neraka hanya beberapa hari saja, ada di neraka sebentar untuk mencuci orang. Kemudian ada yang masuk ke surga, ya itu ditentang oleh Allah sendiri. Siapa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 80-81 itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 80-81. Ya. Wa qalu lan tamassana an-naru ila ayyamin mahdudah. Qul attaqattum indallahi ahdan fala yukhlifallaha ahdahu. Falan yukhlifallahi ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah. Ya, di situ pendapat mereka, ya benar. Di situ mereka mempunyai keyakinan seperti itu, bahwa mereka nanti itu masuk neraka, tetapi hanya beberapa hari saja. Selama beberapa hari saja, sebagai tebusan dari dosa-dosa dan kesalahan yang mereka perbuat di dunia. Nah, kemudian mereka dicuci. Dalam bahasa hadis banyak yang mereka itu dibawa ke makhluk hayat, ya, sungai kehidupan, ya, kemudian mereka yang sudah menjadi arang dan sebagainya akan tumbuh lagi, akhirnya menjadi sempurna lagi, mereka kemudian dimasukkan ke surga. Tetapi ini adalah itu orang-orang ahli kitab yang seperti itu, ya, hanya beberapa hari saja di neraka, kemudian mereka akan masuk surga. Gitu. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Iya, jadi kemudian itu ditanyakan di situ. Jadi sebenarnya mereka itu tidak punya dasar sama sekali, ya, untuk mengatakan bahwa mereka itu berada di neraka beberapa hari saja, kemudian akhirnya masuk ke surga. Kemudian mereka itu ditanya oleh Allah gitu, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk tanya, apa kamu sudah menerima janji dari Allah? Kan gitu. Nah, atau kamu itu hanya mengada-ada saja kan gitu. Allah sendiri menjanjikan bahwa surga itu bertakwa, yang beriman dan beramal soleh, neraka itu untuk orang kafir. Jadi orang beriman tidak mungkin akan masuk neraka. Ya, yang namanya orang beriman itu dikasihnya bagaimana orang beriman itu? Ya, kalau sekarang kita tidak tahu. Ya, hanya indikator-indikator saja orang beriman ada. Kan itu. Tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Tahu kapan? Ya tahunya nanti setelah yaumul hisab. Setelah itu, ya, kalau memang timbangan kebaikan yang lebih banyak daripada timbangan keburukan, ya itu orang baik, ya. Orang beriman baik, kan itu. Nah,
ternyata timbangannya kebaikan lebih sedikit daripada timbangan keburukan, otomatis orang seperti itu tidak termasuk dalam kelompok orang yang beriman, termasuk kelompok orang kafir atau munafik. Dan munafik itu artinya juga kafir, apakah musyrik atau mukmin atau munafik, musyrik atau munafik atau fasik atau semuanya atau yang lain-lainnya itu semuanya menjadi akhirnya pendosa itu mereka itu dikatakan orang kafir. Ya kalau orang beriman itu tidak bisa bersalah, tetapi kalau dia bersalah tidak berobat dan itu bisa memperbaiki diri, memperbanyak amal yang lain. Tapi saya adalah hasan atau tampu kali. Itu dengan perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik, ya. Jadi saya perbuatan baiknya akan menutup perbuatan jeleknya gitu. Ya bisa dimaknai bahwa dalam kehidupan dunia itu kebiasaan baik tidak akan menutup kebiasaan buruk. Asal ada keburukan dengan diikuti dengan kebaikan, kemudian misalnya kebiasaan berbuat buruk ya nanti dengan kebiasaan berbuat baik. Nah, dalam konteks story di akhirat ya pahala untuk pahala karena beramal saleh itu akan menutup dosa-dosa karena perbuatan jelek atau perbuatan jahat. Nah kembali kalau kita main-main dengan kehidupan ini, kalau kita terlanjur maka jadi tidak ada kesulitan, tidak ada atau perkhidmatan, tidak ada manfaat, ya, dan juga tidak bermanfaat. Artinya ini, maupun anak-anak kan itu. Nah tentang harta dunia ini, ya, kalau kita terlanjur masuk neraka, seperti apa yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 91. Di situ meskipun kita punya emas penuh bumi, ya, dikatakan dalam ayat itu, ya, kita melepaskan diri dengan emas banyak itu, gitu. Itu emas penuh bumi, kita itu masih berapa? Kilo, 10 kilo, amat sangat jarang untuk orang yang punya emas banyak itu, gitu. Nah, karena itu teman-teman yang berbahagia, mestinya kita bersyukur, ya, kalau keimanan yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu, ya, menjadi pintu terbukanya surga untuk kita. Ya. Artinya dengan berbekal iman itu kita berharap kita akan selamat, ya, dunia wal akhirah. Tidak menjadi orang yang kafir, ya, yang akhirnya mungkin neraka dan tidak bisa dibus dengan harta banyak apapun. Coba dilihat di dalam surat Al-Imran tadi ayat 91 itu, ketika ayat 91. Quran surat Al-Imran ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih. Ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nashirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ya, tidak ada penolong, tidak ada emas putih ya. Maka dari itu, sekarang kita persiapkan dengan baik, makanya dan jadi orang yang beriman dan juga selama soleh. Mohon kepada Allah betul supaya kita dijadikan orang dalam kelompok orang mukmin, sehingga kita nanti diwafatkan dimatikan oleh Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena kalau kita mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bisa-bisa kita mati meskipun diri kita menyatakan diri kita orang Islam, KTP kita Islam, tetapi jelas kita mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Maka peringatnya itu harus disangkan betul yang hari Jumat. Saya bersekat kemudian sekali sholat kiai, guru memperingatkan kita semuanya supaya kita mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Alhamdulillah masyaallah dalil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi buka dalam surat Al-Imran ya, ayat 102
Nanti kalau di atas ya. Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iya. Jadi kalau dari sisi arti saja dalam keadaan beragama Islam adalah wa antum muslimun itu memang orang-orang Islam gitu. Ada satu hakikat orang Islam itu apa? Selama muslimin Islaman itu artinya berserah diri, maka muslimin itu artinya adalah orang-orang yang memang berserah diri kepada Allah. Jadi matinya mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bukan mati dalam keadaan maksiat menentang Allah. Akan dari itu orang yang maksiat menentang Allah, durhaka, tidak taat kepada Allah, mati dalam keadaan seperti itu juga bisa masuk neraka. Meskipun KTP-nya Islam, ya meskipun dia pergi sholat, ya meskipun dia haji, meskipun dia puasa, kan gitu. Kalau banyaknya hadis-hadis yang bercerita tentang puasa juga hanya dapat lapar dan haus, kemudian sholat juga dapat ngantuk dan juga dapat sholat dan sebagainya. Ya, dan haji pun juga bisa masuk. Kami pun puasa, sholat, haji dan sebagainya. Tetapi kalau dalam kesehariannya yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang berbuat maksiat dan mati dalam keadaan maksiat, ya maksiat, asoyakti, isyan, maksudnya adalah maksiat, tidak boleh durhaka atau tidak taat kepada Allah, maka boleh jadi dia akan masuk ke dalam neraka sekarang lama-lamanya. Bisa dibuka di dalam surat An-Nisa ayat 14 itu, seperti yang kita baca, kita ulang lagi juga, An-Nisa ayat 14-nya. Quran surat An-Nisa ayat 14. Wa ma ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah ini harus kita perhatikan. Jadi di situ tidak ada kata munafik, di situ tidak ada kata fasik, di situ tidak ada kata kafir. Kata kunci di situ adalah isya. Lama yaksilah wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Orang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang wa yata'adda hududahu dan melanggar aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Ya, ketidaktaatannya yang di depan tadi diuraikan oleh yang belakang, wa yata'adda hududahu dan melanggar aturan-aturannya. Ya, ketika naron konten dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Kalau dia kekal di dalamnya, ya artinya apa? Artinya orang-orang yang bermaksiat, mati dalam keadaan maksiat, dia meskipun mengatakan dunia muslim, meskipun dia sholat, pokok, dia mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi orang Islam, orang yang maksiat, ya masuk neraka itu karena ini yang ayat 14 itu, dia itu juga masuk kelompok kafir. Jadi jangan kemudian yang dikatakan kafir itu orang antang berantang yang dia itu tidak pernah sholat, tidak ngaji, tidak hanya itu. Ya. Kita juga mesti paham bahwa Rasulullah sendiri mengatakan al-akhiladi bainana wa bainahum as-sholat paman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, paman tarakaha faqad kafar. Dan siapa meninggalkan sholat itu maka sungguh dia kafir. Salah kufur, orangnya kafir. Ya, tapi juga Rasulullah juga mengatakan bahwa as-sholat itu masjid. Ya, akan paman aku maka faqad aku nabi. Pemerintah sekarang kenapa berdasar lebih? Sholat itu adalah tiang agama. Orang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Tetapi mereka yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agama. Orang yang punya rumahnya dia robohkan, atau roboh karena gempa, itu artinya dia tidak punya rumah lagi. Orang yang punya agama, tetapi agamanya dia robohkan karena sholat, dia sudah tidak punya agama lagi. Khawatir kalau Rasul mengatakan pokok kasar, maka sungguh dia itu telah syukur begitu. Yang berbahagia, jangan sampai kita merasa GR dengan diri kita sebagai orang beriman, kemudian nanti
dosa-dosa kita akan ditebus di neraka dan sebagainya, habis dari neraka kemudian masuk surga, karena tidak bisa seperti itu. Ya, Qurannya mengatakan jelas sekali gitu ya. Kalau jangan mudah tertipu kita. Ya, akhirnya ada dua saja. Surga itu untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Neraka itu untuk orang-orang kafir. Termasuk dengan kelompok orang kafir itu orang munafik, orang musyrik, orang fasik. Nah, orang musyrik, orang fasik itu seperti apa? Kita sudah paham sendiri. Orang munafik katakan itu. Mereka yang tidak hadasa hadasa. Wa'ada akhlaqa. Tidak punya khona dan itu. Orang munafik itu cirinya adalah bila berkata dia dusta, bila berjanji dia mengingkari, bila dipercaya dia berkhianat. Nah, mungkin saja kalau kita itu masih berkata seperti itu, meskipun kita sudah ngaji, meskipun kita sudah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi kalau masih ada sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita, mungkin saja kita masih sama golongan orang-orang munafik. Yang golongan orang-orang munafik itu juga kekal di dalam neraka. Mari kita buka di dalam surat At-Taubah ayat 68. Surat At-Taubah surat 9 ayat 68 itu berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka itu kekal di dalam neraka. Maka kita jangan main-main dengan surga neraka itu. Dan karena surga neraka itu dibentukkan oleh kehidupan kita yang sekarang ini, ya, maka di dunia ini, maka kita jangan main-main dengan kehidupan di dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh ya, untuk menjalani kehidupan kita ini sehingga sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Silakan. Quran surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullahu walahum adabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Ya, harusnya orang munafik itu sudah paham, sudah mengerti tentang agama, mengerti Quran dan Sunnah, tetapi kemudian dia berkata dusta, berkhianat, berkhianat, bahkan ketika berperkara dia curang dan sebagainya itu. Nah, maka dia masuk dalam kelompok yang mendurhakai Allah, yang mendurhakai Rasul dengan perbuatan-perbuatan itu. Ya, maka orang-orang munafik itu termasuk dalam ayat 14 tadi, ayat 14 An-Nisa tadi, itu termasuk neraka kekal selama di situ. Ya, bahkan di sini di akhir ayat ini ada dua kata kekal di sini yang gitu. Ya, di akhir ayat itu ditekankan lagi dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Yang mereka itu kekal berada di dalam neraka, masih ditekankan lagi bahwa bagi mereka azab yang kekal. Tidak hanya sekedar di neraka jagungan ukut-ukut dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Di neraka kekal azabnya itu azab yang menyenangkan. Kemudian satu ayat lagi terkait dengan orang yang durhaka. Ya, ini orang mukmin termasuk juga dalam kelompok orang-orang yang durhaka ya, karena dia harusnya berkata itu dengan dipenuhi, benarkan perkataannya secara jujur. Kalau berjanji ya dipenuhi, kalau dipercaya yang menjadi orang yang amanah, menyampaikan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka mendurhakai Rasul, alias juga mendurhakai Allah kan gitu. Nah, ada orang yang mengatakan itu kan hanya apa namanya, kholidin saja, hanya kholidin saja, hanya katakan kekal saja, tetapi tidak ada kata selama-lamanya di neraka. Ya, di ayat yang lain, ya bisa dibuka di dalam surat Al-Jum'ah, surat Al-Jin ya, surat Al-Jin surat 72, ya, ayat 23. Al-Jum'ah itu 69 ya, kalau surat Al-Jin itu ya, surat 72, ayatnya 23. Quran surat Al-Jin surat ke-72 ayat 23. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa ma ya'silaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Iya, abada itu.
Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya, naudzubillah selama-lamanya. Di sini memang tidak ada kata-kata waya ta'assaf juga, ya, tidak ada kata-kata melanggar aturan-aturan. Nah, jika dia melanggar aturan itu merupakan manifestasi daripada ketidaktaatan. Ya, di sini yang dibahas adalah hati, gitu ya, kedurhakaan. Orang yang durhaka, hatinya menentang Allah, ya, itu sudah Rasulnya, itu ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya, gitu. Ya, jadi jangan kemudian kita salah pikir bahwa yang namanya kafir itu seperti itu, bukan kita, sepertinya enggak. Sulit aja kafir itu kita itu kafir, gitu. Masuk kelompok munafik, kelompok orang yang durhaka. Jadi harusnya taat kepada Allah, tetapi ternyata maksiat, gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berbahagia, kalau kita terbuka memang betul-betul tidak dalam semasa neraka, memang betul-betul tidak manfaat lagi. Dan juga anak-anak. Anak-anak itu bisa betul-betul anak kita, bisa betul-betul anak kelas, betul-betul apa namanya, ya, apapun yang itu dikatakan sebagai anak, tidak bermanfaat bagi kita semuanya. Bahkan seluruh manusia tidak bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kalau memang sudah terlanjur masuk neraka, yang lebih dijelaskan gitu. Ya, adapun teman-teman yang percaya bahwa dengan mengucapkan sholawat, kemudian dapat syafaat, kemudian dari neraka masuk surga, ya jelas. Kayak seperti itu kan gitu. Tapi kita pahami dari berbagai ayat-ayat Al-Quran itu, ya semuanya kekal selama-lamanya, termasuk orang yang durhaka tadi kan gitu. Ya? Nah, teman-teman yang berbahagia, nah untuk bisa selamat seperti itu bagaimana? Tadi dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali pada hari tidak bermanfaat yang namanya harta dan anak-anak, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah atau Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih itu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, sekarang ini di dunia ini ada bantuan bersihkan hati kita masing-masing. Ya, jadi bersihkan hati kita masing-masing dari segala macam kekotoran, dari segala macam penyakit, ya, supaya ketika berhadapan dengan Allah nanti, kita dipanggil oleh Allah nanti, hati kita betul-betul cemerlang, bersinar. Ya, karena keimanan kita, ya, karena ketaatan kita kepada Allah kan gitu. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah tentang hati ini, supaya hati kita bersih tadi adalah kita berusaha untuk menjauhi agar kita tidak durhaka tadi kepada Allah. Ini durhaka, sekali lagi durhaka. Jangan sampai kita durhaka atau dalam arti lain tidak taat. Jangan sampai tidak taat. Ya, karena perbuatan dosa kita, ketidaktaatan kita yang dinilai dosa oleh Allah itu, ya, itu akan mengotori hati kita. Dalam bahasa hadis, hati kita itu digambarkan sebagai cermin. Kalau kita berbuat dosa satu, maka kita melukiskan sebuah noktah hitam, ya, di atas cermin itu. Kalau dosa kita ulangi, ya kemudian noktah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu akan semakin mengotori cermin kita, cermin hati kita akan semakin terkotori. Ya, dan setelah semakin banyak dosa itu kita lakukan, ya hati kita semakin tidak sensitif terhadap dosa. Artinya dosa itu dianggap biasa, tidak apa-apa berdosa dan sebagainya. Ya, malah yang pintar akhirnya dalil, tidak apa-apa, nanti kita bisa bertobat, tidak apa-apa, nanti kalau kita bisa istighfar kepada Allah, mohon ampun, akhirnya jadi seperti itu. Nah, itu seperti itu sifat-sifat orang munafik. Ini orang-orang munafik itu dalam bahasa hadis dikisahkan kalau berbuat dosa itu, ya, saat tidak merasa menyesal, ya hanya seperti lalat yang hidup ingat di batang hidung gitu, diusir dengan tangan, untuk kembali lagi, usir tangan kembali lagi, enak saja berbuat dosa. Tapi kalau orang mukmin, dia akan merasa bersalah, takut kepada Allah dan sebagainya. Berusaha senantiasa semaksimalnya untuk bertobat, memperbaiki diri dan sebagainya. Mohon kepada Allah, ya, supaya kelemahan yang dia miliki nanti diganti dengan kekuatan oleh Allah. Ya, Allah sendiri lah yang membolak-balikkan kita. Yang tadinya taat menjadi maksiat, ya, maksiat menjadi taat. Tapi tentu saja, karena sunatullah yang kita lakukan, kan gitu. Nah, kalau kita mendisiplinkan diri, ya, untuk senantiasa taat kepada Allah, tidak berkata kepada Allah, ya
nanti Allah akan berikan hati kita yang bersih tadi, bersih dari kedurhakaan itu. Jangan sampai kita kemudian hidup itu seperti air yang mengalir, banyak orang seperti itu, seolah-olah puitis, seolah-olah betul gitu. Tapi kita pahami kalau kita itu seperti air yang mengalir, khawatir nanti mengalirnya itu menuju peteren gitu. Ya kumpulnya dengan orang-orang peteren gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, jangan seperti itu. Kita atur hati kita, ya kita sendiri yang menguasai hati kita, yang bisa mengalu hati kita mau jadi seperti apa, itu ya hati kita, diri kita kan gitu. Dengan pertolongan Allah katanya itu. Maka dari itu dituntutkan kita untuk berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ini. Tsabbit qalbi ala dinik ini. Ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, ya kuatkanlah hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, ya ala dinik, ya atas agamamu gitu. Ya, dengan berdoa seperti itu diharapkan pola pikir kita, perasaan kita, hati kita itu tidak mengarah ke sana. Jangan hanya pikir hati pikir saja, hati mulut saja, tetapi tidak sampai ke hati. Kalau memang kita berdoa untuk kuatkan hati kita kepada agama Allah, ya mestinya hati yang kita serahkan ke muhajirin agama, berarti kita serahkan untuk mengamalkan agama, ya semua aktif memiliki potensi yang kita miliki ini betul-betul kita manfaatkan agar supaya hati kita itu betul-betul menjadi hati yang bersih, hati yang taat kepada Allah, hati yang bersih dari kedurhakaan kepada Allah tadi. Ya, setiap tuntunan Allah dan Rasulnya kita tanggapi dengan senang hati, dengan bahagia, ya, kita laksanakan semaksimalnya dengan mujahadah yang sebagainya, ya, sehingga terasa nikmat dan buahnya pun indah, kan gitu. Hasilnya pun bisa maksimal gitu. Jangan kita setengah-setengah kan gitu. Memang di dalam beragama, di dalam berislam itu tidak bisa kita kalau setengah-setengah. Ya, perintahnya sendiri secara kafah gitu. Kita dilihat lagi perintahnya ada di dalam surat ayat 208 jadi sejak Allah di dunia seperti ya ayyuhalladzina amanu ini jadi silakan mau juga. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Iya, jadi kita diperintah oleh Allah supaya kita itu ikhlas diri kepada Allah dengan masuk ke dalam kelompok orang-orang Muslim, ke dalam Islam itu betul-betul dari Islam. Ya, tidak setengah-setengah gitu. Jangan sampai kemudian setengah keislaman kita itu kita kotori dengan kedurhakaan. Kalau sampai kita kotori dengan kedurhakaan, kita mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Ya. Terus ayat 14 dari surat An-Nisa, kita akan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, juga menurut surat Jin tadi ayat ke-23, ya, kondisinya tidak atau kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi tidak. Itu kalau hati kita kotori dengan kedurhakaan kepada Allah, ya, artinya ketidaktaatan. Nah, teman-teman yang berbahagia masih banyak lagi, ya, hal-hal yang menyebabkan hati kita kotor, yang membuat kita itu masuk neraka dan kekal lama-lama itu tidak. Jadi jangan sampai kita para penwalai untuk mempelajari itu, ya, hal-hal seperti kita seperti ya, sehingga bisa kita atasi persoalan-persoalan itu kan itu. Ya, contohnya saja tentang sombong, ya. Sombong. Orang itu memang begitu, ya. Karakter manusia yang tidak beriman itu, karakter manusia yang tidak beriman, tidak beriman, mungkin masuk ke dalam kelompok munafik dan sebagainya, itu adalah suka melakukan abuse of power, artinya menyalahgunakan wewenang, ya. Termasuk menyalahgunakan wewenang ketika kita diberi ilmu oleh Allah yang tinggi, kemudian ilmu Allah yang tinggi itu digunakan untuk kebanggaan pribadinya, mendebat sana, mendebat ini, itu menuduh orang lain ini, itu dan sebagainya. Itu termasuk orang yang sombong, ya. Jadi sombong sendiri adalah batorul hakbol,
kebenaran, ya, dan merendahkan orang lain, kan itu. Nah, kebenaran yang mana? Kebenaran yang namanya orang berilmu itu mestinya, ya, semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk dia. Kebenaran ilmu itu mestinya menjadikan orang yang memiliki ilmu itu menjadi orang yang valid, ya. Tidak kemudian justru malah digunakan untuk meremehkan, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Padahal kita tahu bahwa sesama orang Islam itu layak horkomu mengkomi ada ayat puluh khairan minkum wala nisa'um min nisa'in asa ayat puluh khairan minkum. Dan itu bisa dibaca dalam surat Hujurat, ya. Surat Hujurat itu surat ke-49, ayatnya ayat yang ke-11. Ya, itu kita dilarang untuk merendahkan sama saudara muslim satu dengan yang lain, menghina saudara muslim satu dengan yang lain, baik antara orang laki-laki maupun antara orang perempuan dan sebagainya. Akan kita tidak boleh memanggil dengan kebenaran-kebenaran yang benar. Mau dibaca terjemahnya aja. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, kalau tidak bertobat, ya mereka itu orang-orang yang zalim gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, jangan sampai karakter meremehkan, merendahkan, melecehkan, menghinakan orang lain itu menempel pada diri kita kan gitu. Nah, menempel pada diri kita dan akhirnya kita mati dalam keadaan yang seperti itu. Ya, jangan-jangan kita telah menuduh orang lain dakwahnya di dakwah untuk kelompok, tetapi justru malah dakwah kita itu anani, ya. Anani, memanggil kepada ananinya, menonjolkan ananinya, bukan masobiyah, tetapi ananinya. Naudzubillah. Yang kedua-duanya sama, syirik. Ya, bahkan kalau tadi juga ada kata sombong, merasa dirinya sombong, ya. Kalau semua itu memberitakan kepada kita semuanya layak dan amangkan, tapi kalau ini kau ibaratkan yang tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya ada sombong. Ya, meskipun hanya sekedar zarah, alhamdulillah. Ya, dalam bahasa hadis yang lain diceritakan bahwa sombong itu adalah surganya Allah, gitu. Ya, maka manusia tidak boleh sombong, kan? Ya, manusia itu harus punya prinsip bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Di atas orang yang pandai masih ada orang yang lebih pandai lagi. Jangan kemudian kita berpikiran, akulah yang paling hebat, ustadz yang paling hebat, syekh yang paling hebat, orang lain tidak ada yang terlibat itu. Nah, ini juga bagian dari kesombongan. Ya, ustadz, syekh, kiai, guru, itu semuanya adalah manusia. Yang namanya manusia itu makhluk kotor manusia. Ya, tempatnya salah dan lupa. Ya, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk tawasul bil haq, tawasul bil sabr, tawasul bil marhamah. Ya, bukan kemudian menuduh ini mutazilah, ini khawarij dan sebagainya. Saya khawatir mereka ustaz ulama-ulama yang itu sebagai khawarij itu tidak sejelek itu. Menurut mereka itu juga termasuk dalam ahli sunnah, tetapi kemudian karena perbedaan pendapat saja akhirnya dituduh sebagai khawarij, mutazilah, dari sunnah. Malah banyak orang yang kemudian berat seperti Wahabi dan sebagainya, ya aliran sesat dan sebagainya. Ya, menyesatkan orang lain dan sebagainya, hebat sekali orang seperti itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kita mati masuk ke neraka yang sudah tidak jadi tebus selama-lamanya hanya karena tidak mampu menata hati. Sombong. Ya, kalau yang pertama tadi tidak taat, durhaka, kemudian yang keduanya adalah sombong. Nah, sombong itu bisa melekat kepada siapa saja, siapa saja, terutama mereka yang memiliki kelebihan. Ada orang yang punya kelebihan ilmu, dia sombong dengan
dengan ilmunya dia masuk neraka. Ada orang yang dari harta, sombong dengan hartanya, dia masuk neraka. Ya, ada orang yang memiliki kelebihan-kelebihan lain, yang kemudian mereka sombong dengan kelebihan yang lain itu, dan akhirnya menjadikan dia masuk neraka. Ya, nah, sampai kita seperti itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya perlu kita waspadai lainnya. Selain yang sombong adalah ketinggian. Ya, ketinggian itu betul-betul akan menghabiskan kebaikan. Orang yang di dalam hatinya dengki, mestinya dia terbuka kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, tetapi kalau dia mendengki kepada orang yang akan dia lakukan perbuatan baik itu, sasaran perbuatan baik itu, akhirnya fatal. Kebaikan yang akan dia laksanakan fatal karena ketinggian. Ya, sedang perbuatan yang telah dia lakukan, amal-amal soleh yang telah dia lakukan di masa lalu kepada orang yang dia cintai, itu mungkin fatal karena dia kecewa, betul beliau telah beramal soleh kepada dia. Ya, maka ya dalam sebuah makalah itu dikatakan nanti itu akan memakan kebaikan, ya, bagaikan api memakan kayu bakar. Ya, itu tidak salah melakukan itu. Ya, apa yang akan dia lakukan menjadi batal tidak dia lakukan karena kebenciannya. Apa yang sudah dilakukan akan menjadi batal pahalanya karena kebenciannya, karena kecewaannya tadi kepada orang yang dia cintai tadi. Maka dari itu jauh-jauh hari Allah memperingatkan kepada kita semuanya, wah, ini akmalakum. Jangan sampai kamu membatalkan pahala amal-amal itu. Bagian besar batalnya, antara lain batalnya pahala-pahala amal itu karena hati ya. Nah, itu perlu kita waspadai. Nah, peringatan Allah supaya menjaga amal kita tidak batal itu ada di dalam surat Muhammad ayat 33. Kemudian surat Muhammad adalah surat 47. Ayatnya nomor 30. Ya, silakan. Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Ya, perlu orang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan lagi taat kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya, kita sudah bisa menghilangkan yang namanya durhaka kepada Allah dan Rasul. Yang ketaatan tadi. Ya? Nah, amal-amal soleh yang kita amalkan, ya, atas dasar ketaatan kita kepada Allah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu akan berpahala. Tetapi setelah beramal, jaga jangan sampai batal pahala amal-amal itu. Lah, sebetulnya amal-amal. Ya, mungkin karena kecewa, ya, karena dengki kepada orang yang dia menjadi sasaran perbuatan baik tadi, akhirnya kecewa, kemudian pahala itu. Ya, mungkin juga ya, di tempat lain karena riya. Ya, masalahnya kepada orang yang sudah berlalu tadi itu dia ceritakan kemana-mana. Ya, mungkin lewat cerita langsung. Facebook atau lewat BBM. Itu akan cerita, bisa membatasi amal kita. Ya, kalau memang itu riya. Ya, kita harus benci setengah mati dari riya itu. Betul-betul harus salah tujuan gampangannya terhadap riya itu. Ya, karena riya itu mengharap ujian manusia itu antara lainnya yang menjadikan 3 kelompok orang yang kelihatan soleh pertama kali masuk neraka. Nah, 3 kelompok orang itu tidak diketahui oleh malaikat, bahkan akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi ditolak oleh Allah 3 kelompok itu. Yang pertama adalah orang yang mati dalam perang. Ya, semua orang menilai bahwa dia mati syahid, ya, harus masuk surga. Malaikat pun terdesak akan masukkan dia ke surga. Ya, tetapi kemudian setelah melalui beberapa dialog dengan Allah, akhirnya Allah mengungkapkan bahwa dia mati bukan karena Allah, dia mati karena berharap ujian agar dianggap dia sebagai pemberani. Ya, dan ujian itu sudah dia dapatkan dari manusia, karena manusia melihat bahwa dia mati betul-betul sebagai pemberani di medan perang. Akhirnya dia diperintahkan memasukkan perang, paksa masuk perang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang berilmu, yang namanya
ustadz, syekh, atau Facebooker yang berilmu dan sebagainya, ya. Dia menulis ilmu di situ, dia mengajarkan ilmu, dia berkhotbah, dia memberikan pengajian, ya. Bukan tulus karena Allah supaya umat terdidik menjadi baik, ya. Tetapi punya kepentingan lain. Aku berilmu hebat atau kelompok hebat, kelompok lebih hebat dari kamu dan sebagainya itu, ya akhirnya orang seperti itu jadi riak, ya. Dia menuliskan tulisan ilmu, dia mengajarkan ilmu, ya, yang menyampaikan ilmu dan sebagainya bukan karena Allah, bukan dengan hati yang tulus, dengan tautin salim tadi, tetapi dengan hati yang berharap ujian, riak. Orang seperti itu yang mengaku bahwa dirinya ngajar ilmu karena engkau ya Allah ditolak Allah. Ya, karena engkau mengajar ilmu karena berharap untuk mendapatkan pujian. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan dari manusia, masuk kamu ke neraka. Gila. Kemudian berikutnya adalah orang yang dermawan. Ya, dia mengatakan tidak ada jalan-jalan yang harusnya aku tumpai dengan kedermawananku, kecuali memang betul-betul tidak tumpai kedermawanan. Ya, tumpai dengan hartanya dia. Banyak uang yang dikeluarkan sebagai sedekah dalam tanda petik dia pada orang-orang di sekitarnya untuk fisabilillah dan sebagainya. Ya, tetapi Allah kemudian menyangkal bahwa dia tidak beramal karena Allah, bersedekah karena Allah, tetapi bersedekah karena dia dianggap sebagai dermawan. Nah, itu juga. Secara itu teman-teman yang berbahagia, sering bermain di internet atau di FB atau di DM atau yang manapun, ya, tak perlulah kita menunjukkan bahwa diri kita dermawan, tak perlulah kita menunjukkan bahwa kita itu menyumbang itu dan sebagainya. Ya, tak perlu itu, tak gunanya itu. Kan tidak dapat apa-apa kecuali lem-leman dari manusia, tujuan dari manusia, dan manusia ngabar begitu saja, dan tidak ada nilainya apa-apa. Bahkan di hadapan Allah itu nilainya riak. Yang namanya riak itu kan syirik anggur, syirik kecil. Meskipun kecil itu syirik, itu yang menghancurkan seluruh amal kita. Maka orang yang seperti ini, kelompok ketiga ini yang pertama-tama masuk neraka ini, itu akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Pujian sebagai dermawan itu sudah kamu dapatkan dari manusia. Kamu beramal tidak karena itu, karena aku, maka masuk neraka dia. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang selalu ya biarkan sudah selalu. Mungkin masih salah, masih keliru. Ya, sekarang kita tobati, jangan kita teruskan, jangan kita lanjutkan. Tolong hati kita itu dengan baik-baik, ya, jangan sampai dikotori oleh berbagai macam penyakit tadi. Yang pertama adalah kedurhakaan, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah sombong, ya, mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan harta kita, dengan kedudukan kita dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dengan kedengkian dan sebagainya. Ya, kedengkian yang menyebabkan fatal amal kita. Dan yang keempat itu adalah antara lain dengan riya, naudzubillah. Ya, riya menghasilkan, bahkan orang yang pertama masuk neraka nanti, ya, itu orang yang seperti itu tadi. Ya, dia banyak beramal, ya, termasuk orang yang mati dalam perang, termasuk ustaz ini yang ngajar ilmu, termasuk orang yang kelihatan dermawan, banyak mengorbankan hartanya di jalan Allah, tetapi ternyata salah niat. Karena niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan pujian dari Allah. Naudzubillah. Karena itu teman-teman, mari dalam pertemuan ini saya menyiapkan diri saya sendiri, dan bisa masih banyak doa, kelemahan, kekurangan dan sebagainya, dan juga mengajak kepada teman-teman semuanya yang kali juga mengalami hal yang sama seperti saya. Mari kita berusaha untuk meningkatkan diri kesungguhan kita untuk menjaga kita agar kita bersih dari keempat macam kekotoran hati tadi, atau bahkan tidak dikatakan seperti itu. Ya, nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan untuk membahas pengotor hati kita sehingga kita bisa melakukan betul kita bisa bersih. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika kita mati dalam keadaan hati yang bersih. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati kita itu kita diterima oleh Allah. Ya, semoga saja demikian. Ya, begitu Mas Mudrati, ya, yang bisa kita bicarakan hampir 1 jam ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Ya, silakan. Ustadz, bagaimanakah cara mengetahui bersih atau tidaknya hati kita dari sifat kedurhakaan,
Bila terdapat kotoran atau penyakit, bagaimana cara yang tepat untuk membersihkannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, sederhana sekali kok sebenarnya. Kita sendiri tuh ngerti ya. Apakah kita itu tanya kepada diri kita sendiri, tanya kepada hati kita sendiri, apakah saya itu termasuk taat kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, berarti kita masih durhaka, artinya masih tidak taat. Ya, namanya orang taat kepada Allah itu ya taat itu 100% dia taat. Ya, kalau ada kesalahan 1-2, mungkin kesalahannya tidak sengaja atau di luar kemampuannya dan sebagainya. Kalau itu di luar kemampuannya, mohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah untuk melawan yang demikian tadi. Jangan membiarkan diri larut seperti itu kan gitu. Ya, jadi apakah kita sudah termasuk orang yang durhaka atau tidak? Hati kita tahu. Durhaka itu artinya tidak taat. Ya, kalau kita masih akan melanggar aturan-aturannya, artinya kita tidak taat. Nah, oleh karena itu kita perlu paham tentang aturannya, perlu paham akan Quran, perlu paham akan sunnah. Semakin banyak ilmu, semakin baik. Tidak digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau Rasulullah menuntunkan supaya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ya berpikir mulai dengan kanan, mandi dengan kanan, wudhu kanan dan sebagainya. Tetapi kok kita ternyata salah satu atau dua di antara yang itu tadi kemudian kita masih melakukan mulai dengan kaki kiri, tangan kiri dan sebagainya yang tidak pas sesuai tuntunan, ya itu artinya kita belum paham. Ya, apalagi tentang makan dan minum gitu. Ya, jangan sampai kita turutin dengan yang ada di TV meskipun kalipur nasional, ustaz kalipur nasional, tapi minum dengan tangan kiri dan sebagainya jangan kita ikuti ya, seperti itu. Ya, yang kita ikuti apa yang ditunjukkan Rasul. Ya, minum tangan kanan. Kalau minum tangan kiri dikatakan Rasul itu cara minumnya setan. Bahkan dalam hadis juga dikatakan orang seperti itu termasuk orang sombong. Padahal orang sombong itu tidak akan masuk surga. Ayat ini jangan maka nabi bagi itu surga ada di sini. Jadi harus hati-hati yang seperti itu. Nah, begitu juga yang lain. Kita petani sendiri, apakah saya masih sombong? Ya, bagaimana ketika berhadapan dengan anak kecil? Bagaimana ketika berhadapan dengan orang miskin? Bagaimana dengan kita berhadapan dengan anak buah kita? Masihkah kita semena-mena? Masihkah kita menunjukkan posisi kita sebagai pimpinan atau sebagai atasan dan sebagainya? Atau justru kita memposisikan diri sebagai pelayannya? Adil kaum khodimuhum. Ya, pembesarnya suatu kaum kalau kita sudah menjadi penjabat itu hanya tiketnya adalah menjadi pelayan mereka. Tetapi kalau kita kemudian bersikap sebagai raja, bersikap sebagai bos dan sebagainya, tidak bersikap sebagai pelayan dari umat, pelayan dari siapa yang mereka pimpin dan sebagainya, nah itu sendiri kuali. Nah, mungkin masih ada kesombongan gitu. Oleh karena itu, segera dirubah, kita. Kalau maunya tadinya sukanya memerintah, mulai kita dan sebagainya, bagaimana kita bisa rubah sikap itu dengan berusaha semaksimalnya melayani diri sendiri, tidak memerintah kepada orang lain dan sebagainya, dan juga bersikap tawadu kepada orang lain kita. Ya, kita perlu ingat, ya ayuhan nasu inna khatna min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sebenarnya manusia itu derajatnya sama karena mereka itu terbuat dari laki-laki dan perempuan gitu ya. Manusia itu hakikatnya sama, bukan yang disuruh itu ya ayuhan nas, hai sekalian manusia kan gitu. Nah kemudian di antara manusia itu yang lebih tinggi derajatnya itu bukan yang berpangkat tinggi, bukan yang kaya, bukan yang pejabat, bukan yang hartanya banyak, sama sekali tidak. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Dan orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling taat kepada Allah. Nah, maka kita perlu berbahagia, perlu bersyukur kalau memang di dalam hati kita itu sudah betul-betul tertanam ketaatan yang tinggi kepada Allah. Nah, orang seperti itu yang mempunyai nilai kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah. Nah, orang seperti itu juga tidak akan meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain untuk kebetulan dia sebagai pejabat tidak akan melakukan anak buahnya malah. Ya. Nah, teman-teman jangan bingung dengan kedengaran tadi. Kita semuanya tahu diri kita sendiri. Kita punya hati, punya konsumsi, ya, hati nurani yang bisa memantau, ya, yang bisa memantau pembelokan yang kita lakukan. Nah, ada radarnya di situ.
Kalau saya itu berbuat salah, saya tahu. Kalau saya berbuat benar, saya tahu. Gitu. Karena ada hati nurani tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, kita lihat, kita introspeksi diri kita masing-masing. Nah, kita sudah masuk kelompok mana. Kalau yang terbaik, alhamdulillah, segera tingkatkan dengan istiqomah. Kalau kita masih buruk, bertobatlah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan menjanjikan pertolongan kamu untuk membuat diri dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas, berarti. Ya, terima kasih Ustaz. Menginjak ke pertanyaan lain Ustaz. Silakan. Beberapa minggu yang lalu saya membangun rumah. Awalnya saya membicarakan kepada pengurus supaya warga ngaji yang longgar waktunya untuk bisa datang dengan tujuan berdakwah sebagai wujud kebersamaan. Karena di daerah saya masih banyak kesyirikan dalam membangun rumah, dan di dusun saya baru istri saya sendiri yang ngaji. Karena dibantu warga, saya berkeinginan setiap yang datang saya ganti infak. Karena dibantu dan otomatis biaya pembangunan berkurang, di samping saya juga berinfak seperti biasanya. Bagaimana keadaan infak yang saya keluarkan tersebut Ustaz? Karena saya merasa telah dibantu dan karena biaya otomatis berkurang tersebut Ustaz, mohon nasihatnya. Ya itu sudah bagus itu. Artinya baik karena yang pertama bisa memberikan teladan kepada orang-orang sekitarnya. Dia akan bersama ngaji itu akrab, dia rukun, mempraktekkan saling bantu-bantu dalam hal kebaikan di situ, gotong royong dan sebagainya. Itu kan wujud umat Islam itu dikatakan al-mu'mini kalau bunyani, ya itu berubah jawaban itu. Orang beriman itu satu dengan yang lain itu bagikan sebuah bangunan. Bangunan itu saling menguatkan satu terhadap yang lain. Nah, oleh karena itu kelompok di situ, teman-teman yang bergabung dalam pengajian kamu itu, ya supaya jangan hanya berhenti di dalam membantu saudaranya untuk membangun rumah saja, ya, tetapi nanti dikembangkan kepersaudaraan itu kepada yang lain-lain. Ya, bahkan jiwa kedermawanan bukan membantu orang lain itu jangan berhenti kepada warga NPA saja, tetapi dengan warga orang-orang di sekitar itu ditunjukkan rasa suka membantu tadi. Mereka saudara Islam juga sama Muslim dan itu. Meskipun mungkin saja mereka itu suka memusuhi kita dalam hal masalah kita dan sebagainya, kita tidak mau melaksanakan tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan dan sebagainya, tidak apa-apa kita membantu mereka. Ya, karena kedermawanan itu merupakan kepribadian. Yang namanya kedermawanan itu tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Artinya amal soleh kita itu jangan hanya amal soleh yang diserukan oleh majelis saja atau pengurusnya saja, tetapi setiap saat kita tunjukkan kesukaan untuk beramal soleh itu. Setiap saat kita kembangkan kedermawanan itu kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita itu gitu. Jadi jangan sampai kita beramal karena majelis. Kalau kita hanya beramal karena majelis, mungkin saja, jadi dalam tanda petik mungkin saja kita nanti termasuk syirik, termasuk asobian dan sebagainya. Alhamdulillah, jangan. Ya, jadi embrio yang sudah bagus, bisa saling bantu tolong menolong seperti itu kita kembangkan. Untuk hal-hal yang lain-lain, ya, juga kita kembangkan. Tidak hanya untuk warga majelis saja, tetapi terhadap orang-orang di sekitar kita yang memang betul-betul membutuhkan, ya, sehingga pribadi kita itu sensitif terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di sekitar kita. Ya, sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan bagian kita yang barangkali lebih mampu daripada yang lain kan gitu. Jadi apa yang kamu lakukan sudah baik, memberikan contoh kepada orang sekitarnya dan sebagainya. Kemudian juga sudah baik tadi mengganti bantuan dari teman-teman dengan infak ke majelis dan sebagainya atau kemana dan sebagainya. Itu sudah baik. Mudah-mudahan saja dicatat oleh Allah sebagai pahala ya dapat nanti yang gitu. Mudah-mudahan dengan pahala yang itu Mas, dengan bermanfaat. Inja, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Iya, silakan. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang suaminya pada zaman dahulu pernah melakukan zina, tetapi sudah taubat
Terus bila wanita itu melakukan hubungan suami istri, apakah hubungan itu halal, Ustaz? Dan apa kewajiban saya sebagai wanita kepada suami tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jadi di dalam hadis dijelaskan barang siapa yang sedang berzina atau barang siapa yang sedang mencuri maka imannya pergi dari situ. Tak punya iman dia pada saat itu. Ya, tetapi kalau dia sudah selesai zina, kemudian dia sholat, kemudian dia memperbaiki diri, ya sudah, dia sudah tobat, ya sudah, dia kembali menjadi orang yang beriman lagi. Tetapi kalau dia berzina, kemudian berzina dan diulangi berzina lagi, mati dalam keadaan seperti itu, mengulang-ulang perbuatan yang seperti itu, ya insya Allah mati dalam keadaan kafir seperti itu. Karena imannya pergi dari dia, kata Rasul. Ya, tidak punya iman orang yang seperti itu. Begitu juga pencuri. Kalau dia itu mencuri, kemudian pada saat mencuri imannya tidak ada itu. Nah, tapi kalau kemudian dia sudah tidak mencuri dan keadaan tidak mencuri, dia sudah kembali tobat, dia itu beriman lagi, sholat lagi dan sebagainya, mengamalkan tuntunan sesuai dengan tuntunan Islam ini. Ya, berkehidupan seperti tuntunan Islam ini, ya dia kembali menjadi orang yang beriman gitu. Maka seorang istri yang menikah dengan seorang suami yang dulu berzina, tetapi tidak berhenti tertobat dari jiwanya, ya itu beriman lagi. Ya. Dia berkumpul lagi sama suaminya itu biasanya gitu. Kalau tidak ada masalah kan dia sudah bertobat. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada hambanya yang bertobat. Kalau hambanya tidak bertobat diancam oleh Allah dengan azab yang tinggi itu. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikiran masih tetap maksiat kok berharap ampunan dari Allah yang tidak bisa. Ya, kamu mau berhenti dari maksiat, menyesal atas kemaksiatanmu, kemudian berhenti, bertobat, mohon ampun kepada Allah, ya Allah itu ampun nanti maafnya ya. Tetapi kalau tidak mau berhenti dari maksiat, ya yang kamu dapati bahwa Allah itu azab yang pedih dan itu. Ya, jadi direkod dan itu. Ya, terus? Lagi? Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Baik, kalau sudah tidak ada, Mas Sugati dan teman-teman yang sedang online, baik lewat streaming maupun lewat Yahoo Messenger, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita buka semangat kita untuk menata hati kita dengan baik, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit atau berbagai macam kotoran, yang mudah-mudahan nanti kita dipanggil oleh Allah ya dalam